Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar yang dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dosa ke-25 yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah al-yaminul ghamus, artinya sumpah palsu. Yang dimaksud dengan sumpah palsu di sini yaitu ketika seorang muslim atau muslimah bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan wallahi, atau dengan bahasa Indonesia yaitu demi Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah, namun sumpah itu diucapkan olehnya untuk melakukan sebuah kedustaan. Maka sumpah seperti ini adalah salah satu dosa besar yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqin laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya, siapa saja yang bersumpah atas nama Allah untuk merebut harta saudara muslimnya, maka dia akan bertemu nanti pada hari kiamat dengan keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang merasa tanahnya diambil oleh seorang Yahudi. Maka sahabat ini pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu datang menghadap beliau, begitu pula orang Yahudi ini menghadap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ketika memutuskan perkara antara dua orang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, mengingatkan bahwa siapa saja yang bersumpah atas nama Allah namun untuk tujuan dusta, maka dia nanti pada hari akhirat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah pada surat Ali Imran di ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpahnya, orang-orang yang memperjualbelikan jaminan Allah dengan kesenangan duniawi yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian kebahagiaan di hari akhirat. Tidak cukup sampai di situ. Allah melanjutkan, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepada orang itu pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah juga tidak akan melihat orang itu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan membersihkan dosa orang itu. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, hadis tersebut dan ayat yang baru saja kita bacakan mengingatkan bagi kita semuanya, mengingatkan kita semuanya agar berhati-hati. Jangan sampai kita bersumpah atas nama Allah dengan tujuan untuk merebut harta orang lain. Kita memudahkan, kita menggampangkan, kita meremehkan. Kita merasa sekedar hanya bersumpah saja itu mudah.
Akhirnya kita berani bersumpah atas nama Allah dengan tujuan yang tidak benar. Kemudian dalam hadis yang lainnya ada contoh perbuatan lain di mana sumpah dusta diucapkan dengan tujuan yang tidak benar, dan pelakunya pun nanti akan mendapatkan siksa yang pedih di hari akhirat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang pada hari akhirat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah al-musbil, yaitu orang yang menggunakan pakaian menjulur sampai menutup mata kakinya. Kemudian yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jika pernah bersedekah, pernah membantu orang lain, dia terus mengungkit-ungkitnya sehingga orang yang menerima pemberian itu merasa tidak enak. Kemudian yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah dusta. Dia berhasil menjual barang dagangan dengan banyak, laris dagangannya. Namun itu terjadi karena dia selalu bersumpah dengan sumpah yang dusta. Demi Allah ini barang yang bagus, padahal barangnya tidak bagus. Demi Allah kemarin modal saya sekian, padahal modalnya kurang dari itu. Itu salah satu contoh dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pula, dikarenakan dosa itu didasari dengan perbuatan bersumpah dengan nama Allah namun untuk melakukan perbuatan maksiat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, itu merupakan dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Dan ada yang lebih besar lagi dosanya daripada itu, yaitu ketika seorang hamba bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa saja yang hendak bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Atau jika tidak demikian, lebih baik dia diam. Siapa saja bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ada yang bersumpah dengan demi Ka'bah, ada yang bersumpah dengan waktu demi waktu, ada yang bersumpah dengan demi hidup matiku, ada yang bersumpah dengan pihak-pihak yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah sumpah yang mengandung kesyirikan. Karena berarti orang tersebut mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosanya lebih besar daripada maksiat-maksiat yang kita sebutkan di awal pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perbuatan dosa, menjauhkan kita semua dari perbuatan dosa besar. Semoga Allah menjaga lisan kita sehingga kita tidak menggampangkan untuk bersumpah, terlebih jika sumpah itu akhirnya ditujukan untuk perbuatan maksiat, karena sesungguhnya dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.